Oke, selamat siang buat semuanya, saudara kita di mana saja berada, seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Kali ini Empu akan menyambung pembicaraan tentang masalah Mandau. Karena pertanyaan yang ada ini sebenarnya sudah dijawab, tapi tetap ditanyakan dan selalu ditanyakan kembali, yaitu mengapa Mandau itu mahal, Bu? Ya. Mengapa Mandau itu mahal? Sebenarnya kalau seperti Empu kepingin bertanya balik, kenapa Mandau itu kok harus murah? Ya. Kenapa Mandau itu kok harus murah? Semestinya Mandau itu memang harus mahal. Karena pengerjaannya juga nggak main-main. Mandau nggak bisa diselesaikan satu hari. Mandau, apalagi Mandau tempilan, nggak bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Apalagi Mandaunya bagus dan berkelas. Karena kalau bicara Mandau itu meliputi berbagai tipe jenis. Semuanya termasuk Mandau. Souvenir, cenderamata itu juga Mandau. Yang diperjualbelikan di toko-toko souvenir, di toko-toko cenderamata itu juga Mandau. Mandau ini sebenarnya Mandau yang beneran, Mandau yang asli, sudah Empu ceritakan itu yang pastinya yang dipakai oleh orang dari suku tersebut dengan yang kita beli, kata kasarnya, dengan yang kita maharkan itu 11-12. Apa yang saya pakai itu juga yang dipakai oleh saudara kita, itu juga yang dimaharkan ke saudara kita. Kalau Mandau yang dijual ini atau dimaharkan ini tidak dipakai oleh suku tersebut, berarti ini salah satu golongan Mandau souvenir, Mandau cenderamata. Karena sekarang ini banyak sekali Mandau souvenir cenderamata yang kontemporer dan macam-macam bentuk. Bahkan ada yang ukiran sampai ukiran penuh segala macam berbentuk. Ukirannya timbul-timbul kayak ukiran pintu, kayak ukiran jendela, kayak ukiran atap. Juga banyak. Itu tinggal pilihan kita saja yang menyukai tipe seperti apa kalau berbicara masalah Mandau souvenir dan cenderamata. Tapi kalau Mandau pakem itu tidak seperti itu. Mandau pakem itu Mandau yang kita buat dari zaman dulu hingga saat ini sama. Itu nggak ada bedanya. Apa yang saya pakai itu juga yang saudaraku pakai di dalam sebuah Mandau ini. Nggak ada beda. Kalau sumpamanya yang saya pakai lain, yang saya maharkan ke saudara kita lain, tiba-tiba Mandau yang saya maharkan ke saudaraku sumpamanya di Pulau Jawa sana, di kampung suku Dayak Benua, nggak ada Mandau yang jenis tipe seperti itu. Berarti ini Mandau adalah Mandau souvenir, adalah Mandau cenderamata. Gitu. Nah ini menanggapi saudara kita bertanya, kok Mandau mahal, Bu? Ya saya tanya balik, kok bisa Mandau murah ya? Gimana sih cara mengerjakan Mandau yang murah? Kalau ada cara mengerjakan Mandau yang murah dan harganya murah, saya Empu Glol juga mau berguru nih, mau belajar. Kira-kira kalau kita jual Mandau itu murah, bisa nggak kita makan di situ? Bisa nggak kita hidup di situ? Sumpamanya harga Mandau tempilan itu 500.000. Kalau ini katanya kan kemarin ada ya harga, saya ada Empu Mandau bagus tempilan tuh saya beli 500.000, paling mahal 700.000. Nah ini pengumuman siapapun yang nonton video saya ini, kalau ada Mandau tempilan harga 700.000 ya, 700.000, saya kasih untung saudaraku 300.000. Saya beli 1 juta.
4 mandau. Ya, kalau ada saya yang beli. Yang harga 1 juta. Kualitas, terus pertama kualitas, estetika sama dengan yang kita miliki. Kayak ini belakang. Sama. Itu. Kalau tidak sama, berarti mohon maaf, saya anggap itu masih belum. Ya, kalau ada 1 juta, tulis saja di komen, saya pasti jawab. Antar ke rumah. Ya, saya pasti membayarnya kontan. Ya, nanti saya tinggalkan nomor handphone saya di sini, di bagian atas sini. Itu saya akan tinggalkan nomor handphone saya biar mudah dihubungi. Kalau memang ada mandau tempilan harga 500.000, 700.000 sampai 1 juta, saya sendiri yang beli. Ya, untuk koleksi saya. Karena saya belum bisa membuat mandau tempilan yang harga 1 juta. Karena apa? Karena nilai mahar 1 juta dengan buatan kita itu kalau dikalkulasi itu nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Tidak usah jauh. Kita nyulat ini aja, ini sulatan lanting bekat. Nyulat ini saya dari kemarin sore sampai malam, sampai siang ini baru segini, belum selesai ini. Iya, belum selesai ini. Saya nyulat ini, mungkin ini malam nanti baru selesai sampai ke sini. Baru selesai nyulat ini aja. Sekarang untuk kita yang pembuat mandau yang pakam ini, kayak empu orang benua, berapa kira-kira harga mandau? Kalau seumpamanya harga mandau itu 500, ini baru ini. Terus kita mencari gagangnya, ini kayu, ini akar ulin sudah. Terus kayu gerunggang, papan gerunggang, tolong John ambilkan papan gerunggang itu kepingan 1 biar saudaraku melihat. Nah, ini papan gerunggang yang kita gunakan untuk sarung mandau, biasanya kan setangkup. Ini contoh 1. Papan gerunggang ini saja kalau yang polosan itu kita beli biasanya setangkup kisaran antara 100.000 atau 150.000. Kalau gerunggangnya itu bebaret, itu harga dari 250.000 sampai 350.000. Papannya ini tok untuk sarung mandau. Ukurannya sekitar panjang 55 cm atau paling terpanjang 60 cm. Itu. Nah, ini kita bicara papannya, belum mandau jadinya. Sudah berapa totalnya? Terus kita buat tali belawit ini. Tali belawit ini kan bermacam tipe. Bermacam-macam. Ini sudah berapa lama? Tali belawit ini kisaran harga talinya ini kan karena bermacam tipe. Ada yang 50.000 tali belawitnya, tali ininya. Ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 200.000, ada yang 250.000, ada yang 400.000, ada yang sampai 600.000, bahkan ada yang tali belawitnya ininya tok sampai 1.500.000. Itu, ini biar semua saudaraku di luar sana tahu, agar jangan ada tipu-tipu masalah mandau, agar jangan ada yang memanfaatkan momen mandau. Itu. Karena empu tidak menjatuhkan siapapun, kita berbicara yang real. Nah, itu. Sekarang sekali lagi ini untuk saudaraku siapapun yang berada di kota Samarinda. Nanti empu bisa share lokasi kalau mau ke rumah empu. Silakan beli mandau. Kalau di tempat saya di kota Samarinda tuh kan ada di Citra Niaga. Kota Samarinda tuh kan banyak jual mandau souvenir tuh. Kisaran harga bervariasi, mungkin kisaran dari 150.000 sampai 700, bahkan ada yang 1 juta. Kan murah tuh. Silakan beli, bawa ke rumah saya. Kita bandingkan, nanti saya jelaskan. Kalau seumpamanya mandau yang kamu beli itu lebih bagus daripada saya punya, lebih paten, lebih ada nilai estetikanya, maka uangmu tadi akan saya ganti. Yang 1 juta nanti saya tambah 500.000, jadi 1.500.000 saya kasih untung.
Ini kalau saya bohong, kan ini saya video nih. Nanti lihatkan aja video saya. Saya tidak akan bohong, saya akan pasti ganti. Kalau sumpahnya lebih bagus daripada saya punya. Karena saya buat mandau juga bukan baru, puluhan tahun. Ya. Itu. Kita buat mandau itu nilai mahar sesuai dengan apa yang kita kerjakan, proses bahan dan lain-lain, segala macam itu menjadi nilai daripada keseluruhan mandau yang ada. Banyak nanti saya bahas. Kalau seumpamanya dibawa ke rumah empu, dari bilah, dari sulatannya, dari gagangnya, dari ukirannya, dari jenis sarungnya, dari anak pisaunya, dari sarung pisaunya, semua. Makan kita lihat di sini. Silakan. Itu. Jadi silakan siapapun, jangankan di Samarinda, dimanapun saudaraku yang katanya ada mandau bagus yang murah, bawa ke rumah saya ganti untung. Ya. Karena saya bicara berapa kali dalam konten, itu kan mandau tempilan. Saya tidak bicara seluruh mandau. Kalau seumpamanya mandau saudaraku ini yang murah tadi benar itu mandau tempilan, bukan hanya saya. Kan semua orang benua kan pasti tahu mandau Dayak benua itu pasti tahu mandau tempilan, gak mungkin enggak. Kalau memang benar, saya akan ganti uang saudaraku, saya kasih tambah. Silakan beli di Citra Niaga, di Pasar Seni, toko souvenir Cendera Mata Kalimantan, itu banyak kok jual mandau. Kisaran dari 150.000 mungkin 1 juta sudah paling mahal sudah. Kalau di tempat saya 1 juta nggak bisa. Ya, karena saya mandau tempilan. Nah, itu. Nah, ini untuk bicara masalah mandau tempilan. Terus bagus nih, ada komentar saudara kita yang berkomentar di konten empu sebelumnya. Ya, bagus juga empu. Harga belawitnya segitu, berarti mandaunya mungkin ada yang seharga mobil. Nah, ya benar saja. Lihat mobilnya, mobil apa dulu. Itu karena mandau betul memang ada seharga mobil. Tapi saya masih mendingan mandau ya. Sedangkan orang makan di restoran, coba dia di TV, pernah saya tonton, makan di restoran satu ikan aja seharga 1 mobil. Ya, ikannya kecil. Seharga 1 mobil. Rasanya nggak pantas. Tapi kalau kita makan di warung emperan, di warung pinggiran, 20.000 itu lauknya sudah lumayan bagus. 25.000, 30.000 sudah paling mahal, lauknya luar biasa. Tapi kita makan di restoran bisa seharga 1 mobil, porsinya juga sedikit. Apa sebabnya? Carilah jawabannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ini tentang masalah mandau yang ada. Untuk mandau tetap saya berpesan kepada saudaraku, berhati-hatilah ya. Apalagi sekarang ini mandau banyak yang disulap. Itu banyak yang disulap seolah-olah itu mandau tempilan. Apa demikian? Bilahnya betul tempilan ya, karena mereka pesan bilah saja, pesan bilah tempilannya, tapi sarungnya buat sarung mandau souvenir, gagangnya gagang mandau souvenir, semuanya serba souvenir, tapi bilahnya yang tempilan. Bilahnya betul, yang lain-lainnya tidak betul. Itu banyak. Nah, ini yang Bu sampaikan yang real tentang masalah mandau tempilan. Apakah Empu bicara tentang semua mandau? Saya tidak bicara semua mandau. Saya tidak bicara suku lain. Seperti ini Empu tetap berbicara tentang mandau tempilan. Harus diingat ya, mandau tempilan. Itu. Jadi katanya ada mandau tempilan yang murah, ya bawa ke sini. Ya ada semua di Pasar Citra Niaga, Kota Samarinda. Toko souvenir di situ ada jual tempilan Empu murah kok, 150.000 atau 500.000, bawa ke sini.
Kalau 500.000 nanti saya tambah 300.000. 300.000 saya kasih untung kalau memang ada. Saya yang beli. Ada ampuh 1 juta, saya yang beli. 1 juta mungkin saya kasih bonus lagi 500.000, 1.500.000. Besar itu. Ya bawa ke tempat saya. Gitu. Kalau memang itu benar, kita lihat. Nah ini untuk seperti ini, Empu menyampaikan seperti ini bukan sebuah tantangan, tetapi ini untuk menjawab atau menceritakan sebuah kebenaran. Kalau memang itu benar, kenapa harus takut? Kenapa nggak berani? Oh saya nggak takut Empu, ya beli, bawa tempat Empu. Nanti disaksikan saudara-saudara Empu, tim Mandau Tempilan yang ada, yang akan melihat secara langsung. Itu, yang kasih penjelasan. Karena kalau nggak demikian, saudaraku tidak akan tahu. Seperti ini, masalah Mandau ini memang agak sulit. Ya pada dasarnya banyak saudara kita juga membuat Mandau. Nah, untuk Mandau yang ada, makanya itu jangan dicampur aduk. Empu tetap menjelaskan tentang masalah Mandau Tempilan. Sumpamanya ada Mandau daerah lain, oh begini-begini, kami begini-begini. Saya nggak ngurus Mandau daerah lain. Saya tidak pernah ngurus Mandau dari suku lain. Ya terserah. Saya berbicara dari konten saya ini hampir ribuan. Saya bercerita Mandau Tempilan kok. Ya. Itu pernah dulu ada saudara kita merasa baper dengan ungkapannya Empu. Begini Empu cerita Mandau begini. Sebenarnya dari suku kami begini. Loh. Saya berceritakan Mandau Tempilan, Mandau Dayak Benua, Dayak Tonjoy, Dayak Bentiat. Saya tidak bercerita Mandau suku Dayak lain. Kenapa kok baper? Tuh, akhirnya beliau minta maaf. Tuh. Tapi kesan Empu membanding-bandingkan. Saya tidak membandingkan dengan Mandau lain. Saya bercerita Mandau Tempilan. Seperti saya cerita ini. Kalau ada Mandau souvenir, Mandau Kalimantan, Mandau khas Tempilan yang harganya murah, bawa ke sini. Saya kasih untung. Kan itu. Kita bandingkan. Benarkah itu Mandau Tempilan atau itu Mandau souvenir Cenderamata Kalimantan, Mandau kontemporer? Itu. Nah, ini biar saudaraku lebih paham tentang masalah Mandau yang ada. Nah, jadi sumpamanya kita ada budget uang 300.000. Kita naksir Mandau yang maharnya 10 juta. Lalu kita bilang mahal. Sebenarnya bukan mahal. Karena kadang orang tidak memikirkan kemampuannya dia. Dana 300.000 pingin Mandau 10 juta. Yang benar kita dana 300.000 kan banyak Mandau souvenir Cenderamata. Bahkan 300.000 itu ada bersisa uang kita. Yang harga 150, ada Mandau souvenir harga 150.000 kok. Masih bersisa 150.000 untuk saudaraku. Itu. Jadi jangan paksakan kalau memang itu di luar daripada kemampuan kita yang ada. Seperti itu. Mobil saja bermacam-macam harganya. Ya. Dari harga ratusan juta sampai miliaran. Apa bedanya? Nah, kalau bercerita bedanya kan panjang urusannya. Bawa satu mobil yang harga 100 juta, terus bawa harga mobil 1 miliar, dekatkan, nanti baru diceritakan, akan paham. Begitu juga Mandau. Mandau yang murah tadi silakan bawa ke tempat Empu. Nanti Empu tunjukkan Mandau yang harga 20 juta, Mandau milik Empu langsung. Ya. Kalau perlu, kalau memang Mandau saudaraku ini lebih bagus, yang harga 700.000, yang harga 1 juta lebih bagus daripada Mandaunya Empu, lebih paten, lebih berestetika. Mandau saya yang harga 20 juta akan saya kasih sebagai bonus. Ini video saya, real, sebagai bonus. Mana Mandau kumah yang harga 20 juta. Tolong Rani ambilkan Mandau saya, bapak di rumah. Nanti anak saya ngambilkan Mandau saya di rumah, di dalam kamar. Ada guci.
Jadi apabila ada mandau harga 1 juta yang bagus, ingat, ini kata-kata empu, ada mandau harga 1 juta yang bagus, katanya karena mandau empu kan kemahalan, katanya. Bahkan banyak mandau sebenarnya nggak segitu harganya. Nah, bawa ke tempat empu, ya kan? Ini kan mandau empu bayangannya maharnya antara 20 juta dan 30 juta. Kita bandingkan. Kalau mandau tersebut lebih bagus, lebih berestetika daripada mandau pakaian empu langsung, mandau pakaian empu langsung akan saya kasih cuma-cuma sebagai bonus. Ini video empu. Saya nggak mungkin bohong. Malu saya, ini banyak orang Dayak yang nonton, seluruh Kalimantan orang Dayak nonton. Saya kasih mandau saya untuk bonus. Yang penting mandau tempilan. Ingat. Itu. Nanti bawa bukan mandau tempilan yang nggak ketemu. Ya. Atau bawa mandau suku lain yang nggak ketemu. Gitu. Jadi kita bicara mandau tempilan. Semuanya akan kita lihat dari bilahnya segala macam nih. Sini Nah, ini kurang lebih ini bayangannya, ini mandau pegangan empu langsung nih. Tuh. Nah, ini untuk sekelas ini maharnya antara 20, 30, 40 bahkan sampai 50 juta. Nih. Ini bisa dilihat tuh. Ini mandau pegangan empu langsung. Tuh. Empu belum cabut bilahnya. Nanti kalau seumpamanya dibawa mandau harga 1 juta tadi, baru kita cabut bilahnya, kita bandingkan. Semuanya kita bandingkan. Kita bandingkan mulai ukiran gagangnya ini, sulatannya ini, ukiran sarungnya, tipe sarungnya, tali belawitnya, anak pisaunya, semuanya akan kita bahas, serta kerapian daripada sarungnya yang ada. Nah, kalau seumpamanya mandau 1 juta ini lebih berestetika, lebih bagus, ternyata mandau empu ini kemahalan, lebih bagus, nanti ada tim mandau tempilan yang menilai, mungkin sekitar 10 orang di sini. Kalau memang itu lebih bagus daripada punya empu, mandau empu ini empu kasih sebagai cenderamata buat saudaraku. Ini mandau pegangan empu langsung ini. Empu kasih cuma-cuma. Nggak usah dibayar, nggak, gratis. Ya. Oke, itu. Oke, itu saja pesanku buat semua saudaraku, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan apa yang Empu katakan ini adalah real, bahwa memang benar mandau empu akan Empu kasih cuma-cuma kalau memang seperti yang diceritakan tadi. Itu ada yang lebih murah dan lebih berestetika. Oke, akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabir salam untuk kita semua.